warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Manajemen Kelompok 8 semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Bapak Hanif Kurniadi SE MBA. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul Tantangan dalam Pasar Global, Strategi Keunggulan dan Analisis SWOT. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Hera Saputri Wardani dengan NIM 221910951. Selanjutnya ada Nurdania A dengan NIM 221910954. Lalu yang berikutnya ada Nur Wahida, saya sendiri dengan NIM 221910950. Selanjutnya ada Nur Indayani dengan NIM 221910925. Dan yang terakhir ada Putri dengan NIM 221920976. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dengan judul Tantangan dalam Pasar Global, Strategi Keunggulan dan Analisis SWOT. Tantangan dalam pasar global. Saat ini kita masuk pada era di mana kita bisa berinteraksi dengan penduduk bumi di bagian manapun secara langsung. Kita dapat ikut berkontribusi untuk menjadi konsumen ataupun produsen pada pasar global saat ini. Namun, di samping itu, persaingan global makin lama tentu akan semakin meningkat. Setiap negara pasti akan dengan maksimal mempersiapkan era ini mulai dari kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Menurut Profesor Dr. Haji Buhari Alma dalam bukunya Pengantar Bisnis, ada beberapa aspek tantangan bisnis global ini, yaitu yang pertama, the demographic and cultural challenge. Ini menyangkut pertambahan penduduk dan struktur usia penduduk saat ini dan masa yang akan datang. Yang kedua, the environmental challenge. Tantangan lingkungan terutama menyangkut masalah polusi, air, udara, suara yang mempunyai efek pada penyakit. Yang ketiga, the social responsibility and ethic challenge. Dunia bisnis dihadapkan pada tanggung jawab terhadap masyarakat. Pertama, proses produksi harus selalu menjaga kelestarian lingkungan. Yang keempat, the technology challenge. Dengan semakin berkembangannya ilmu pengetahuan, maka sangat berpengaruh terhadap perkembangan teknologi. Strategi mencapai keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing atau kompetitif adalah suatu manfaat yang ada ketika suatu perusahaan mempunyai dan menghasilkan suatu produk atau jasa yang dilihat dari pasar targetnya lebih baik dibandingkan dengan para kompetitor terdekat. Untuk mencapai keunggulan bersaing, seorang pengusaha harus yang pertama mampu meningkatkan daya inovasi, kreatif, dan produktivitas dengan teknik-teknik yang dimiliki sehingga dapat bersaing baik secara produk maupun harga. Yang kedua, memberikan pelayanan all out sebagai salah satu cara untuk memberikan kepuasan pelanggan sehingga dapat unggul. Yang ketiga, memasarkan produk melalui komunitas atau kumpulan organisasi sehingga mudah dikenali oleh anggota atau komunitas tersebut. Faktor-faktor utama untuk mengimbangi daya saing pasar adalah sebagai berikut. Satu, ancaman pesaing baru itu baik kuat atau lemah. Yang kedua, ancaman produk atau jasa distribusi baik kuat atau lemah. Yang ketiga, tingginya persaingan di antara produk-produk yang ada, baik kuat atau lemah. Dan yang terakhir, yang keempat, kekuatan tawar-menawar antar pemasok bahan baku dan produk, baik kuat atau lemah.
Dasar untuk mencapai keunggulan bersaing, yang pertama, harga atau nilai, yang kedua, menyenangkan konsumen, yang ketiga, pengalaman konsumen, dan yang terakhir, atribut produk yang dapat dicapai. Adapun strategi kewirausahaan, pada umumnya perusahaan kecil yang berhasil secara tidak berkesinambungan dan dapat bersaing secara unggul, memiliki keunggulan dalam bidang teknik, produk yang unik, dan memiliki kecukupan distribusi geografis pasar yang terbatas. Adapun strategi kewirausahaan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, strategi pimpinan pasar. Apabila perusahaan telah memiliki peluang pasar yang besar, seperti pada masa pertumbuhan, maka strateginya bersikap bertahan dan tidak terlalu agresif. Kedua, tidak boleh ada anggapan bahwa perusahaan yang berhasil tidak memiliki tantangan. Strategi yang kedua yaitu strategi bagi bukan pimpinan pasar. Akan tetapi, strategi ini bukan cara untuk bersaing dengan pimpinan pasar. Strategi ini dilakukan dengan cara secara agresif, mengembangkan strategi sebagai pengikut. Yang ketiga, strategi yang lain. Banyak strategi yang dilakukan wirausahaan pada tahap pertumbuhan, di antaranya pertahanan bersaing, mencoba produk yang akan menjadi andalan utama yang baru atau big hitter. Analisis SWOT. Pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek, dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matriks SWOT. Menurut Daniel Starr and Engine Hofland, analisis SWOT adalah instrumen perencanaan strategis yang klasik dengan menggunakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan serta kesempatan eksternal dan ancaman. Instrumen ini memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi. Faktor-faktor analisis SWOT ada 4. Yang pertama, strength atau biasa disebut dengan kekuatan. Faktor-faktor kekuatan dalam lembaga pendidikan adalah kompetisi khusus atau keunggulan-keunggulan lain yang berakibat pada nilai plus atau keunggulan komparatif lembaga pendidikan tersebut. Sebagai contoh, dari bidang keunggulan antara lain kekuatan pada sumber keuangan, citra yang positif, keunggulan kedudukan di masyarakat, loyalitas dan pengguna, dan kepercayaan berbagai pihak yang berkepentingan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan adalah hal yang wajar dalam segala sesuatu, tetapi yang terpenting adalah bagaimana sebagai penentu kebijakan dalam lembaga pendidikan bisa meminimalisasi kelemahan-kelemahan tersebut, atau bahkan kelemahan tersebut menjadi satu sisi kelebihan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan lain. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Peluang adalah suatu kondisi lingkungan eksternal yang menguntungkan bahkan menjadi formulasi dalam lembaga pendidikan. Yang terakhir atau yang keempat, threats atau biasa disebut dengan ancaman. Ancaman merupakan kebalikan dari sebuah peluang. Ancaman meliputi faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan bagi seluruh lembaga pendidikan. Adapun manfaat analisis SWOT yang terdiri dari 6. Secara umum, analisis SWOT dipakai untuk 1. Menganalisis kondisi diri dan lingkungan pribadi. 2. Menganalisis kondisi internal lembaga dan lingkungan eksternal lembaga. 3. Menganalisis kondisi internal perusahaan dan lingkungan eksternal perusahaan. 4. Mengetahui sejauh mana diri kita di dalam lingkungan kita. 5. Mengetahui posisi sebuah lembaga di antara lembaga-lembaga lain. 6. Mengetahui kemampuan sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Adapun contoh analisis SWOT yang terdiri dari 3. 1. Adanya struktur organisasi dan pendeskripsian
tugas dan tanggung jawab secara jelas. 2. Pengaturan kerja jabatan fungsional dan struktural belum dilaksanakan secara efektif. 3. Adanya kerjasama dengan stakeholders dan organisasi masyarakat lainnya. Jadi kesimpulan yang dapat kami berikan pada video kali ini yakni keunggulan bersaing atau kompetitif adalah suatu manfaat yang ada ketika suatu perusahaan mampu mempunyai dan menghasilkan suatu produk atau jasa yang dilihat dari pasar targetnya lebih baik dibandingkan dengan para kompetitor terdekat. Untuk mencapai keunggulan dalam bersaing tentunya dengan meningkatkan daya inovatif, kreatif, dan produktivitas dengan teknis yang dimiliki sehingga bersaing baik secara produk maupun harga. Selain itu, juga dalam mewujudkan keunggulan dalam bersaing perlu dasarnya fondasi atau harus mempertahankan keunggulan, harus menganalisis produk pesaing, serta harus mempunyai syarat strategi dalam mencapai keunggulan. Sedangkan dalam mengelola usaha harus berdasarkan dua aspek yaitu sumber dana dan aspek pemasarannya. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan strength, kelemahan weakness, peluang opportunity, dan ancaman threat dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis.